Bertemu kembali dengan Omah Solusi Indonesia, Studio Jakarta Timur. Salam sejahtera untuk rekan-rekanku dimanapun kalian berada. Saya senantiasa berdoa agar rekan-rekan senantiasa diberikan kesehatan yang berlimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga dimudahkan serta diberikan kelancaran dalam usaha dan pekerjaan yang rekan-rekan lakukan. Rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang mana ini mungkin kurang diperhatikan, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang penting, sangat penting malahan, yaitu tentang dukungan keluarga atau orang-orang terdekat bagi debitur yang saat ini sedang mengalami kredit macet, entah itu KTA, entah itu kartu kredit. Apabila ada rekan-rekan yang mengalami, atau mungkin rekan-rekan mengetahui ada saudara atau sahabat, anggota keluargamu yang mengalami, berarti kalian harus menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan juga jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share, agar apa yang saya bagikan di video ini juga bisa bermanfaat bagi orang lain yang mungkin di luar sana mengalami hal yang sama. Rekan-rekan, sekarang coba kita bayangkan. Jika seorang debitur yang awalnya itu baik-baik saja, tidak pernah telat dalam membayar, rasio antara hutang dan pendapatannya itu masih baik, mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, membayarkan sekolah anaknya, memenuhi kebutuhan sandang pangan papan, membayarkan gaji-gaji pegawainya. Kemudian tiba-tiba, karena ada sebuah kondisi yang tidak bisa dielakkan, kita ambil contoh pandemi COVID kemarin, tiba-tiba usahanya bangkrut. Perusahaan tempatmu bekerja tutup karena bangkrut. Engkau ditipu sama partnermu, atau mungkin partnermu bangkrut sehingga pendapatanmu atau hasil usahamu tidak bisa dibayarkan lagi. Atau ada juga yang orang tuanya sakit, anaknya sakit, keluarganya sakit. Bayangkan hal itu tiba-tiba terjadi. Dari yang semula mampu, kemudian tiba-tiba menjadi tidak mampu. Bayangkan betapa stresnya. Bagi si debitur, tentu dia akan merasa gagal. Apalagi kalau ia ada seorang kepala keluarga yang tadinya mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, mencukupi kebutuhan keluarganya. Tiba-tiba sekarang dia harus terlilit hutang, tidak lagi mampu membayar hutangnya. Merasa gagal itu pasti. Merasa bersalah karena ia tidak bisa lagi membayar kewajibannya. Yang tadinya dia bisa membayarkan lebih, membayarkan full, tidak pernah minimal payment, sekarang minimal payment pun dia sudah tidak mampu. Aset-asetnya sudah terjual. Karyawannya terpaksa dia rumahkan. Karena dia sudah tidak mempunyai lagi penghasilan pendapatan. Rasa malu pasti juga ada. Rasa malu kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Semua itu dia rasakan ditambah kemudian oleh tekanan yang dilakukan oleh kolektor yang seringkali melakukan teror, melakukan intimidasi, melakukan pembulian, penghakiman. Coba bayangkan seorang debitur yang sudah jatuh, kemudian dia mengalami 3 hal ini, rasa bersalah, rasa malu, rasa gagal, ditambah dengan ditekan, diteror, dipermalukan seperti itu. Ini pasti efeknya akan besar. Akan stres akhirnya menjadi depresi. Dan bukan tidak mungkin pada akhirnya
nekat untuk mengambil keputusan-keputusan yang negatif. Seperti misalkan melakukan pencurian, perampokan, penggelapan uang perusahaan, semua itu kan pernah, bahkan sering kita dengar. Sampai yang paling miris adalah nekat untuk mengakhiri hidupnya, karena tidak lagi sanggup menghadapi tekanan, terutama tekanan-tekanan yang dilakukan bertubi-tubi oleh para kolektor, yang menelpon siang, malam, pagi lagi, ditelepon lagi. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi berkali-kali. Dicaci maki, dihakimi, diintimidasi. Itu terus yang dia rasakan setiap hari. Apabila debitur ini, dia tidak tahu kemana harus bicara, dan itu dia pendam sendiri, yang ada pasti debitur itu akan stres, depresi. Oleh sebab itu, apabila kalian mengetahui ada anggota keluargamu yang seperti itu, jangan mereka ini kalian jauhi. Jangan mereka ini kalian acuhkan atau mungkin kalian abaikan, kalian kucilkan. Jangan. Apa yang terjadi dalam hidup mereka ini, itu bukan kesalahan mereka 100%. Nggak ada yang mau seperti ini. Jika suamimu sedang jatuh, pasanganmu sedang jatuh, itu juga bukan keinginannya. Atau orang tuamu, atau anakmu sedang jatuh, jangan dikucilkan. Mereka juga nggak mau seperti itu. Mereka tentunya mau membahagiakan keluarganya, menghasilkan lebih untuk keluarganya. Justru di saat-saat seperti ini kalian harus kompak sebagai suatu tim. Apabila ada sahabatmu yang merasakan hal seperti ini, pada saat dia menelpon, jangan kau abaikan. Dukungan kecil, hanya sekedar mengatakan, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Tenang, kami akan selalu ada untuk kamu. Pa, Ma, tenang ya. Papa sama Mama pasti baik-baik saja kok. Saya atau kami percaya Papa, Mama pasti bisa bangkit lagi. Kami tetap akan mendukung, mensupport. Atau misalkan ini sahabat kalian, bro tenang aja bro. Lo pasti baik-baik aja kok. Gue yakin lo pasti bisa bangkit. Hanya kata-kata sederhana, kata-kata simple seperti itu akan mampu membangkitkan semangat dari debitur. Debitur yang macet ini, yang tadinya layu lesu, dia akan menjadi tegar. Semangatnya, harapannya akan bangkit kembali. Jangan malah kalian kucilkan, malah kalian hakimi, malah kalian dengarkan kata-kata kolektor, kemudian kalian kejar-kejar, ikut kejar-kejar karena kalian merasa terganggu. Jangan, karena memang inilah strategi kolektor untuk menghancurkan kalian. Apabila dia tidak bisa menjatuhkan mental si debitur ini lebih jauh, maka dia akan gunakan keluarganya, sahabatnya. Jadi yang ditelepon bukan lagi debiturnya, melainkan mungkin pasangannya, mungkin orang tuanya, mungkin anaknya, mungkin sahabatnya, supaya si orang lain ini terganggu dan akhirnya dia mengejar si debitur ini. Jadilah ini kolektor bayangan. Sedangkan yang kolektor yang aslinya tidak lagi menelpon ke debitur, tapi justru menelpon ke orang lain dengan harapan orang lain ini akan mengejar debitur. Ini yang akan semakin membuat debitur stres, karena lebih sulit menghadapi kolektor bayangan dibanding kolektor yang sesungguhnya. Dan kalian jangan mau dijadikan atau diperalat menjadi kolektor bayangan. Kalian adalah satu tim itu harus kompak. Kita analogikan kalian sedang dalam perlombaan menuju ke garis finish. Apabila ada anggota timmu ini jatuh, jangan kalian tinggalkan. Karena kalian tidak akan mencapai kemenangan sejati kalau satu anggota timmu ini tertinggal. Kalau dia kalian harapkan bangkit sendiri dari jatuhnya, dari lukanya, mungkin dia bisa mencapai garis finish, tapi waktunya akan lama. Karena dia harus menopang dulu tubuhnya. Kemudian dia masih harus berusaha mencapai garis finish itu. Tapi dengan bantuan tim, misalkan kalian
ada yang memapahnya di sebelah kiri, di sebelah kanannya, dan kalian bersama-sama menuju ke garis finish, maka waktu yang dibutuhkan tentunya jauh lebih singkat. Itulah analoginya. Justru debitur ini sedang membutuhkan momentum untuk bisa bangkit. Mereka ini kan permasalahannya kan ekonominya sedang jatuh, finansialnya sedang ambruk. Dukunglah mereka, supaya mereka ini bisa segera bangkit. Untuk bangkit ini dibutuhkan suasana yang kondusif, agar debitur ini bisa berpikir jernih, agar debitur ini memiliki hati yang gembira, yang penuh semangat. Kalau itu sudah dia dapatkan, apabila ia seorang pengusaha, ia akan bisa melihat banyak peluang di sekitarnya yang bisa dimanfaatkan. Apabila ia seorang pekerja, ia dapat bisa meningkatkan performanya. Jadi, tolong, apabila memang ada teman-temanmu, keluargamu yang saat ini sedang macet kartu kreditnya, sedang macet KTA-nya, jangan kalian tinggalkan. Seringkali yang dibutuhkan oleh debitur macet ini bukanlah kemudian tiba-tiba kalian pinjamkan uang kalian. Tidak. Hanya dukungan kecil, dukungan moral seperti yang saya sebutkan tadi. Tenang Pak, tenang Ma, atau tenang Bro, semuanya akan baik-baik saja. Itu, that's it. Karena apa? Karena kami di OSI sudah membuktikannya. Banyak klien yang konsultasi ke saya dengan hati yang hancur, dengan mental yang sudah jatuh. Ternyata apa? Karena dia tidak tahu kemana harus berbicara. Semuanya dia pendam sendiri. Semuanya dia rasakan sendiri. Rasa gagalnya, dia kepala keluarga, yang tadinya mungkin dia bisa membawa anaknya, istrinya, keluarganya, untuk makan di tempat favorit mereka, sekarang dia hanya bisa menonton keluarga lain tertawa, berbahagia. Sebagai kepala keluarga tentu rasanya menangis. Lalu anaknya terpaksa dipindahkan ke sekolah yang biasa-biasa saja. Sebagai kepala keluarga, pasti ada rasa teriris dalam hatinya. Ditambah kemudian dia dikucilkan, mungkin malah dia dihakimi, mungkin malah dia ditinggalkan. Ingatlah, senang dan susah itu bagian yang tak terpisahkan. Bahagia dan sedih pun juga sama. Seperti juga siang dan malam, itu sama. Pasti akan kita rasakan. Pada saat kita sedang di bawah, bukan tidak mungkin kita akan kembali ke atas. Dulu kita di atas, sekarang kita di bawah, dan suatu saat lagi nanti, pasti kita akan bisa kembali ke atas. Dan ini pun juga sama berlaku bagi para kolektor. Mungkin sekarang kamu bisa menjudge kita, menjudge para debitur macet, menghakimi mereka dengan pola pikirmu, dengan penghakiman-penghakimanmu. Tapi ingat, roda kehidupan juga berputar. Suatu saat, apa yang kamu hakimi itu justru akan kembali menjadi menghakimi kamu. Apa yang kau jadikan standarmu, itu juga yang akan dijadikan standar untuk menilaimu. Jadi hati-hati, roda kehidupan itu berputar, jadilah selalu pribadi yang baik, pribadi yang tidak menyakiti orang lain. Apabila rekan-rekanku debitur macet saat ini sedang mengalami stres, mengalami depresi, ingat, jangan sungkan kalian untuk berbagi dan bercerita. Apabila kalian tidak tahu kemana harus bercerita, kemana harus berbagi, hubungi Omah Solusi Indonesia di nomor ini. Ini Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur. Ini nomor saya. Kalian bisa hubungi, sebutkan namamu, sebutkan domisilimu, dan sebutkan apa permasalahanmu, apakah itu KTA, apakah itu kartu kredit. Dan saya sendiri yang akan menelpon kalian, dan pasti saya hubungi. Walaupun mungkin tidak bisa segera, tapi pasti akan saya hubungi. Jangan pernah menyerah, kawan-kawan. Ingat, kalian itu bukan penjahat, kalian itu bukan maling, kalian itu hanyalah orang-orang yang saat ini sedang diuji, saat ini sedang jatuh ekonomimu.
Engkau ini sedang diuji. Keluargamu juga sedang diuji. Dan namanya ujian. Namanya ujian, kalian ingat, masukkan ke mindset kalian. Namanya ujian, berarti akan ada kenaikan kelas. Syaratnya apa? Syaratnya kalian adalah mengikuti ujian itu dulu. Ikuti ujiannya. Jangan salah melakukan pilihan, karena dalam ujian pasti ada soal-soal pilihan. Demikian juga apa yang kalian hadapi saat ini. Di perjalanan kalian, kalian akan dihadapkan oleh banyak pilihan-pilihan. Seperti ketika kalian sedang jatuh, ada pilihan, apakah kalian harus membayar hutangmu ke bank, atau kalian harus mensejahterakan keluargamu dulu. Ingat, ini adalah ujian. Kalian harus bisa memilah mana yang lebih penting, mana yang lebih berharga. Kewajiban hutangmu itu memang kewajiban. Itu adalah kewajiban finansial. Keluargamu itu juga kewajiban, dan ini adalah kewajiban moral. Keluargamu ada orang-orang yang dititipkan Tuhan kepadamu, yang kalian harus sejahterakan. Ingat, kalau kalian masih memiliki anak, memiliki orang tua, kesehatannya, tumbuh kembang anakmu, itu tidak akan terulang 2 kali. Engkau akan menyesalinya apabila kalian salah memilih. Tapi, namanya hutang, uang untuk membayar hutang, itu bisa dicari kapanpun. Tapi masa depan anakmu, kesejahteraan anakmu, kesehatan orang tuamu, mereka tidak akan, waktu-waktu mereka tidak akan terulang 2 kali. Jadi rekan-rekanku, jangan takut, tetap semangat, jangan menyerah, karena badai pasti berlalu. Berani bersuara, berani merekam, dan berani mengupload. Silahkan di-like, di-share, di-subscribe, bagikan ke teman-teman kalian yang kalian tahu saat ini sedang mengalami hal yang sama, supaya mereka pun bisa tercerahkan dan tidak salah melakukan pilihan. Terima kasih.